Yang mana lagi bang? Tanya Han pada Bang Tunggal, ketika ia sudah menyelesaikan mencuci mobil salah satu pelanggannya. Itu, tunjuk Bang Tunggal dari meja kasir. Mata Han mengikuti arah telunjuk Bang Tunggal, dan menemukan mobil Jeep Wrangler Rubicon warna hitam di parkiran. Debaran jantungnya mengencang, dan jantungnya serasa ingin lepas, ketika matanya yang memindai tempat pelanggan menunggu, menemukan Farah sedang duduk santai seperti bos besar, sibuk dengan smartphone-nya. Setelan yang dikenakannya masih sama seperti yang biasa tampak oleh Han, yaitu topi bisbol, jaket jeans butut dan celana panjang army, hanya warna dan coraknya saja yang berbeda-beda. Kenapa ini anak bisa sampai nyasar ke sini? Pikirnya risau. Ingin rasanya ia melompat pergi untuk menghindar, tapi ia berhasil menahan diri, lalu melangkah mendekati Farah. Assalamualaikum, permisi, bisa pinjam kunci mobilnya? Saya mau memindahkan mobil ke tempat pencucian, kata Han sesopan mungkin. Farah menyodorkan kunci mobilnya tanpa menyahut dan tanpa melihat Han, tetap asyik menatap layar smartphone-nya. Han mengambil kunci mobil, lalu buru-buru berjalan menuju mobil Farah. Ia agak lega, karena menduga Farah seperti tidak menyadari bahwa yang barusan meminta kunci mobil adalah dirinya. Tapi kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik saja, karena Han langsung terlonjak kaget ketika baru saja hendak membuka pintu mobil. Cuci yang bersih mobil gue ya beb. Terdengar suara lembut Farah menegur Han, tak memedulikan semua pemilik mata yang ada di tempat itu, yang berganti-ganti melihat ke arahnya dan Han. Emang dasar tuh anak aneh, suka sekali buat orang sport jantung. Keluh Han dalam hati. Lalu setelah menghidupkan mobil, dengan sedikit gemetaran ia berhati-hati memindahkan mobil berharga miliaran rupiah itu ke tempat pencucian. Begitu Han keluar mobil, langsung dihajar godaan teman-temannya. Cuci yang bersih mobil gue ya beb. Razak mengulangi lagi perkataan Farah tadi dengan ekspresi konyol yang menyebalkan. Alama oi, beruntungnya jadi orang ganteng, lanjutnya sambil tertawa cekikikan. Kalau awak, jangankan dapat ucapan mesra menggelitik hati kayak tadi, palingan juga kena hardik sebelum mencuci. Hoi buyung, hati-hati kau mencuci mobilku, kalau sampai lecet kulapkan mukamu ke mobilku. Timpal Kamal sembari ikut tertawa cekikikan heboh. Han tak menanggapi, pura-pura sibuk memulai pekerjaannya. Tapi tak nyaman juga ia bekerja karena terganggu oleh cekikikan konyol Kamal dan Razak. Kalian berdua seriuslah bekerja, nanti kena hardik Bang Tunggal baru tahu rasa kalian. Kata Han sambil melirik Bang Tunggal, yang sialnya malah tersenyum geli padanya sambil berkata. Nasib, oh nasib, pedih hati ini menanggung nasib. Bentuk muka awak hangus kayak tunggul kayu abis kena tembak petir. Tak ada gadis yang sudi menggoda awak. Hihihi. Han menghembuskan nafas kesal, dan semakin kesal karena Kamal dan Razak semakin cekikikan parah setelah mendengar perkataan Bang Tunggal. Han memilih pura-pura jadi bolot dan fokus menyelesaikan pekerjaannya, daripada isi perutnya keluar gara-gara mendengar cekikikan menyebalkan mereka bertiga. Han mengembalikan mobil Farah ke parkiran setelah selesai mencuci bagian eksterior dan membersihkan bagian interiornya. OMG, mobil gue kinclong banget, seru Farah lebay, ketika Han mengembalikan kunci mobil padanya. Makasih ya beb, sambungnya sambil menatap sayu pada Han. Astagfirullah. Han buru-buru menarik pandangannya, setelah mengangguk sedikit ia berkata, silahkan selesaikan pembayaran di sana, jelasnya sebelum berlalu, sambil menunjuk ke arah Bang Tunggal yang masih memasang muka konyol menyebalkan padanya. Lagi-lagi Han harus berusaha pura-pura jadi orang buta dan tuli, ketika berpapasan dengan Razak dan Kamal yang tak mau kalah bertingkah konyol menyebalkan seperti Bang Tunggal. Maaf, adek kenal Han? Tanya Bang Tunggal ketika Farah sudah menyelesaikan pembayarannya. Iya, kenapa? Kepo banget sih lo jadi orang, bentak Farah sambil melotot. Kena bentak dan dipelototi begitu, membuat Bang Tunggal langsung menciut. Maaf, katanya gugup. Saya hanya merasa heran saja. Han kok bersikap kaku begitu sama adek? Padahal biasanya Han ramah sekali sama semua pelanggan di sini. Raut wajah galak Farah langsung lenyap berganti dengan ekspresi genit. Han sedikit merajuk. Biasalah,
masalah pertengkaran suami istri, katanya sambil melirik Han sekilas. Spontan mata Bang Tunggal, Razak dan Kamal terbelalak. Kalian suami istri, sudah menikah? Tanya Bang Tunggal ingin memastikan. Farah mengangguk. Ya, begitulah, jawabnya tanpa beban. Haduh, korslet lagi saraf otak ini anak. Geram Han dalam hati, sekarang ia benar-benar total berperan seperti orang buta, ketika tiga pasang sorot mata Bang Tunggal, Razak dan Kamal serempak memandangnya untuk meminta penjelasan. Tapi Han tak sanggup juga bertahan. Aku pulang dulu bang, kepalaku mendadak pusing, upahku besok kuambil, katanya, lalu bergegas pergi, tak memedulikan desisan tiga pasang mulut. Tega kau Han, menikah tak memberitahu abangmu ini, kata Bang Tunggal dengan raut wajah dibuat sedih. Kau memang benar-benar hanya menganggap kami kayak tunggul kayu lapuk. Menikah pun kau tak mengundang, timpal Razak dengan ekspresi kecewa. Terlalu kau Han. Setidaknya kau traktirlah kami makan enak untuk merayakan pernikahan kau itu, tambah Kamal sambil mengelus perutnya yang buncit. Han mempercepat langkahnya ketika Farah ikut menyumbang suara. Beb tunggu, aku kangen, katanya sambil melangkah cepat menyusul Han. Pergilah, aku tak mau lagi berurusan denganmu, usir Han ketika Farah berhasil mensejajarkan diri berjalan di sampingnya. Han, lo kok gitu amat ma gue, kata Farah sambil berusaha mengimbangi langkah cepat Han. Dulu lo pernah bilang, kalau lo mau berteman ma gue, walaupun lo tahu gue cewek aneh. Itu dulu, sekarang gak lagi. Han, maafin gue yang sering berkata kasar dan menghina lo. Iya, aku maafkan, sekarang pergilah, jangan ikuti aku. Han, lo harus tahu, bukan keinginan hati nurani gue ketika gue mengasari dan menghina lo, itu semua di luar kendali pikiran gue. Han berhenti melangkah, menoleh ke samping dan memindai Farah. Wajah itu terhampar polos, tak tersirat kebohongan di permukaan raut wajahnya. Dua bulir air bening mengalir dari kedua sudut matanya yang tampak berkaca-kaca, berhasil memancing rasa ibahan. Han, please, kembalilah jadi teman gue. Seumur hidup gue hanya ada 3 orang yang ngertiin gue, yaitu Papa, Mama dan lo. Wajah Han mulai melunak, tapi masih ada yang mengganjal di hatinya. Tadi ngapain kamu ngaku-ngaku sudah menikah denganku? Wajah basah Farah tersipu malu. Gak tahu, keceplosan aja. Mungkin karena gue kangen lo, jadi bawaan gue pengen ngerjain lo. Tapi aku malu. Kamu lihat tadi respon teman-temanku, mereka benar-benar mengira perkataanmu itu benar, dan sebentar lagi berita bahwa aku sudah menikah akan tersebar ke seluruh dunia. Ah, lebay lo, Farah tertawa sambil menyeka sisa air matanya. Jangankan wartawan infotainment, wartawan magang pun gak berminat ngepoin hidup lo. Tapi mulut teman-temanku itu lebih parah daripada tulisan segerombolan wartawan infotainment dijadikan satu. Farah mencibir, lebay. Pergilah, aku mau pulang. Gue ikut. Astagfirullah, apa kata umiku nanti kalau aku pulang bawa anak gadis orang? Ya senang dong, umi lo kan baik dan ramah sama gue. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu? Gue tadi dari rumah lo, nyariin anak bujang kesayangan umi. Umi lo baik banget, mau nganterin gue ke tempat pencucian, tapi gue tolak karena gue bisa mengendus keberadaan lo di tempat itu. Pantas saja dia tahu aku di tempat pencucian Bang Tunggal, nanya sama umi rupanya. Pikir Han gusar. Kenapa kamu bisa tahu alamat rumahku? Farah menjentikkan jarinya. Gampang, gue tanya Papa, semua data lo kan masih ada di kantor Papa. Han menghembuskan nafas gusar. Ia masih enggan berhubungan dengan Farah karena ia paham betul, kalau lagi normal Farah memang bersikap seperti orang pada umumnya, tapi kalau lagi dijangkiti penyakit aneh itu yang membuat Han trauma. Ayo pulang, ajak Farah santai. Kemana? Ih, ya ke rumah lo lah. Tadi katanya lo mau pulang. Iya, aku mau pulang, tapi kamu tak usah ikut. Pulang sana ke rumahmu. Males, gue mau pulang ke rumah lo, kata Farah cuek lalu melangkah cepat meninggalkan Han yang berdiri melongo-bengong melihat tingkahnya. Ini anak kok hobinya bikin pusing orang. Gerutu Han kesal dalam hati. Sesaat,
Ia ingin mengurungkan niatnya untuk pulang tapi waktu asyar hampir masuk, bagaimana bisa ia sholat berjamaah di masjid dengan pakaian basah dan kotor begitu? Ia menggerutu kesal, karena tak punya pilihan selain harus segera pulang, atau ia tidak akan sempat mandi dan terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Bikin repot saja anak itu, gerutu batinnya sambil meneruskan langkah menuju rumahnya. Han mendengar percakapan Uminya dan Farah di ruang tamu, ketika ia memasuki halaman rumah. Ia memilih masuk lewat pintu belakang, dan langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Han baru saja selesai berpakaian ketika terdengar kumandang azan dari masjid. Ia keluar lewat pintu belakang lagi. Aman, pikirnya saat sampai di halaman depan menuju jalan. Tapi, ia terpaksa menahan langkah ketika Uminya berseru dari pintu depan. Han, sehabis sholat langsung pulang ya. Bahu Han melemas, tadi ia sudah berencana tak akan langsung pulang ke rumahnya sehabis sholat, dan baru saja ia sedang memikirkan kemana ia harus mengungsikan diri untuk menghindari Farah. Keburu ditegur oleh Uminya. Iya Umi, sahut Han tanpa daya menolak permintaan Uminya, lalu melanjutkan langkah menuju masjid. Usai melaksanakan sholat asyar berjamaah, Han dicegat oleh Pak Haji Mardani. Tangannya ditarik pelan oleh Pak Haji Mardani menjauhi beberapa jemaah yang memandangnya sambil berbisik-bisik. Han, apa benar kau sudah menikah? Tanya Pak Haji Mardani dengan wajah tegang. Siapa yang bilang Pak Haji? Si Tunggal. Han mendesah kesal. Tak benar itu beritanya Pak Haji. Tadi ada teman saya datang ke tempat pencucian Bang Tunggal, dia ngerjain saya, ngaku-ngaku sudah menikah dengan saya, Bang Tunggal main telan saja, langsung percaya. Imbasnya Pak Haji jadi terpapar berita tak benar. Tapi apa iya benar begitu? Kau memang benar-benar belum menikah kan? Desak Pak Haji Mardani. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, saya belum menikah Pak Haji. Alhamdulillah, Pak Haji Mardani langsung menghembuskan nafas lega. Kurang ajar si Tunggal, bikin jantung orang tua ini terguncang. Han menundukkan kepala, entah kenapa perasaan tak nyaman itu merayap lagi ke hatinya. Ia risau, khawatir kalau Pak Haji Mardani masih berharap menjadikannya sebagai menantu. Maaf Pak Haji, saya permisi pulang dulu. Tadi Umi berpesan, menyuruh saya langsung pulang sehabis sholat. Iyalah, aku juga mau pulang ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam anak bujang soleh. Dada Han berdesir, setelah tersenyum kaku, ia bergegas pulang ke rumahnya. Selalu saja ia begitu, perasaan tak nyaman spontan akan menyusupi batinnya ketika ada orang yang memujinya. Mengerikan, gumam hatinya risau. Orang menilaiku begitu baik. Tapi entah seperti apa penilaian Allah padaku. Astagfirullah. Assalamualaikum, Han mengucapkan salam di depan pintu rumahnya. Lo udah balik. Mari sini masuk. Han yang sudah setengah melangkah masuk, mundur lagi keluar dari pintu, ketika melihat hanya ada Farah seorang yang duduk di kursi tamu. Kebiasaan kamu itu, malas jawab salam, gerutu Han kesal di depan pintu. Lo itu ya, hal sekecil itu aja diributin. Han enggan berdebat, karena sudah bisa menduga akhirnya akan seperti apa. Umiku mana? Katanya pergi sholat. Kamu kenapa gak sholat? Farah langsung terdiam, pura-pura sibuk dengan smartphone-nya. Han hanya bisa geleng-geleng kepala, sempat bekerja dengan Farah selama 17 hari, membuatnya hafal betul tabiat gadis itu. Han membalikkan badan, bergegas ke samping rumah menuju pintu belakang. Han baru saja hendak meluruskan punggungnya yang pegal sejenak di atas kasur, ketika Uminya mengetuk pintu kamar dan memanggilnya. Ada apa Umi? Katanya setelah membuka pintu kamar. Uminya tersenyum. Ayo ikut Umi ke ruang tamu, ada yang mau Umi bicarakan. Han malas ketemu Farah. Uminya tersenyum lagi. Han, Farah itu butuh bantuan. Harus segera ditolong, kasihan dia. Tadi Umi sempat bicara sama dia. Dari pembicaraan itu Umi menduga Farah itu terkena gangguan. Han tersenyum geli. Kalau soal itu Han sudah tahu Umi. Sejak pertama kali bertemu Han sudah menduga bahwa Farah itu terkena gangguan jiwa. Lebih tepatnya Farah itu terkena gangguan jin. Dahi Han berkerut. Kok Umi bisa tahu?